Shalom saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian 6 pagi. Mari hari ini ditaburi oleh firman Tuhan dan jadikan firman itu menjadi penuntun dalam hidup kita. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Keluaran 24 ayat 7. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Dungi dibuat si Musa mabuku perjanjian penyuratan yaka paretan Tuhan, jana di sisi ia mai gogo di jolon di bangsui di dokalahima olan nami ma Tuhan jana patuluson nami masando nai paretahonna." Dalam bahasa Indonesia, diambilnya lah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar bangsa itu, dan mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami mendengarkan." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir dan masuk ke dalam tanah perjanjian, di dalam padang gurun mereka hidup selama 40 tahun lamanya. Namun di dalam perjalanan itu mereka memiliki tantangan secara iman, secara pengharapan, dan juga secara pemikiran-pemikiran mereka. Sehingga dengan demikian, meskipun banyak yang mereka lihat mukjizat, ada keraguan bagi Musa, apakah mereka akan tetap percaya kepada Tuhan ketika saya tidak lagi bersama dengan mereka. Keadaan ini membuat Musa menjadi berpikir bagaimana agar bangsa itu tetap setia kepada Tuhan. Dan dia mempertanyakan apakah umat itu akan tetap setia kepada Tuhan ketika mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Selain itu, Musa mengambil kitab dan membacakannya untuk mengikat janji setia kepada umat itu. Musa menginginkan bahwa ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka harus sadar, bangsa Israel harus sadar bahwa mereka adalah bangsa yang ditebus, yang dipelihara dan dijaga oleh Allah. Mereka adalah mempelai perempuan Allah yang ditebus oleh Allah dari bangsa-bangsa sekitar bangsa lain dan menjadikan bangsa Israel sebagai role model ataupun yang menjadi akan ditiru dan diikuti oleh orang lain. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika firman ini dibacakan oleh Musa, maka umat itu mulai mengatakan, "Kami akan setia kepada Allah." Dan dengan perjanjian itu adalah kelegaan di dalam diri Musa sebagai pemimpin umat yang membawa mereka dari tanah pembuangan menuju kepada tanah perjanjian. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mengingatkan kepada kita banyak tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Banyak hal yang terjadi di luar dugaan dan pikiran kita. Namun ketika kita membaca firman, merenungkannya, dan menghidupi firman itu, maka iman kita akan menjadi semakin teguh. Kita akan semakin kokoh untuk mengimani dan mempercayai bahwa Tuhan adalah Juru Selamat kita. Tuhan adalah yang menjadi di pihak kita di dalam segala persoalan hidup yang kita hadapi. Artinya, kita ini adalah bangsa tebusan Allah yang dipindahkan dari maut menuju kepada keselamatan, daripada keinginan pribadi menjadi keinginan Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, biarlah firman ini menjadi penuntun kita, menguatkan kita, mengarahkan kita untuk tetap setia kepada Allah dan memuji Tuhan di dalam segala kehidupan kita, untuk tetap mengingat bahwa Tuhanlah yang menjadi menuntun kita di dalam setiap langkah-langkah yang kita tempuh setiap harinya. Oleh karena itu saudara, bila firman ini menjadi penguat kita, peneguh kita, dan pembimbing kita untuk tetap setia kepada Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengajak kami untuk tetap setia kepada Yesus Kristus, kepada Allah kami, dalam segala persoalan, dalam segala perjalanan hidup kami. Biarlah firman-Mu menjadi tetap mengingatkan kami, mengarahkan kami untuk tetap mengandalkan Tuhan
dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Tuhan Yesus